CEO paling misterius di Jakarta Selatan baru saja memecat asistennya lagi, yang ketiga dalam 2 bulan. Para karyawan Teknonusa berbisik di sepanjang koridor bahwa dia sama sekali tidak tahan dengan kehadiran wanita di dekatnya. Dia pasti gay, kata mereka dengan suara pelan. Lihat bagaimana dia menjauh setiap kali ada wanita yang terlalu dekat. Pria itu takut setengah mati pada kontak fisik dengan wanita manapun. Dan itu memang tampak benar. Baskara Aditama, pada usia 32 tahun, belum pernah terlihat bersama seorang kekasih. Di pesta-pesta perusahaan, ia menghindari menyapa karyawan wanita dengan ciuman pipi. Ia selalu menjaga jarak aman dari kehadiran wanita manapun. Dan ketika seorang sekretaris berani mendekat, ia benar-benar mundur seolah-olah menghadapi bahaya yang mengancam. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran yang ia sembunyikan. Tidak ada yang tahu tentang trauma yang menghantuinya seperti bayangan tak kasat mata. Teknonusa, perusahaan aksesori teknologi dan pengembangan perangkat lunaknya, adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan pendapatan tahunan melebihi 500 miliar rupiah, Baskara telah membangun sebuah kerajaan berdasarkan inovasi dan perfeksionisme yang obsesif. Tablet ultra tahan banting, casing ponsel pintar cerdas, pengisi daya nirkabel generasi terbaru. Semuanya keluar dari pabriknya dengan tanda keunggulan. Tapi kehidupan pribadinya adalah sebuah misteri yang memicu gosip tak berkesudahan, masing-masing lebih kejam dari yang sebelumnya. Pagi hari Selasa itu, Baskara masuk ke ruang rapat dengan langkah mantap, tetapi wajahnya menegang saat melihat cangkir kopi yang ditinggalkan di atas meja. Noda gelap menodai laporan keuangan triwulanan yang akan ia presentasikan kepada investor Jepang pada hari Jumat. Jari-jarinya yang ramping mengepal di atas meja kayu yang dipoles. Ia benci kekacauan, kotoran, apapun yang tidak pada tempatnya. Bersihkan, suaranya menggema melalui interkom, kering seperti biasa. Ruang rapat. Sekarang. Kirana Putri tiba dalam 10 menit, menggosok-gosokkan tangannya yang gugup pada seragam biru perusahaan. Pada usia 28 tahun, ia telah melewati 13 pekerjaan berbeda, semuanya di bagian kebersihan. Ia tahu ia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, terutama mengingat ia menafkahi ibunya yang menderita diabetes dan masih membayar cicilan rumah sederhana mereka di kawasan padat di Jakarta Timur. Setiap tagihan yang terlambat adalah kecemasan yang membuatnya terjaga di malam hari. Maaf Pak Baskara, gumamnya. Menghindari menatap langsung ke arahnya, tim shift sebelumnya pasti lupa membereskannya. Henning. Ia memotong udara dengan isyarat tajam. Mata birunya yang tajam mengamatinya, seolah-olah Kirana adalah persamaan matematika yang rumit. Dia berbeda dari petugas kebersihan lainnya. Rambut ikal kecoklatannya menyembul dari kuncir kuda yang diikat dengan karet gelang sederhana, kulit sawo matang yang bersinar lembut di bawah cahaya buatan kantor, dan aroma kayu manis yang lembut yang kontras dengan lingkungan antiseptik. Ada sesuatu yang tulus dalam dirinya yang membuatnya penasaran tetapi juga sangat mengganggunya. Sebuah kealamian yang telah lama ia hilangkan. Mungkin selamanya. Kirana melangkah maju dengan hati-hati untuk mengambil cangkir, tetapi tumit sepatunya yang usang, pasangan yang sama yang ia gunakan selama 2 tahun, tergelincir di lantai yang dipoles. Ia mencoba menyeimbangkan diri. Lengannya berputar di udara mencari pegangan, tetapi gravitasi lebih kuat. Jantungnya berdebar kencang. Jangan sekarang, jangan seperti ini. Baskara melihat semuanya dalam gerak lambat. Tubuhnya berputar ke arah kursinya, mata coklatnya terbelalak kaget, lengannya menggapai-gapai. Dan kemudian itu terjadi. Pinggulnya membentur kakinya secara langsung, dan tiba-tiba, Kirana Putri terduduk di pangkuan pria terkaya dan paling misterius di kota itu. Waktu berhenti. Baskara merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, tetapi tidak seperti yang ia duga. Otot-ototnya memang menegang, tetapi bukan karena rasa jijik yang biasa ia rasakan ketika seorang wanita secara tidak sengaja menyentuhnya. Ini adalah kehangatan. Sengatan listrik menjalar dari tempat paha lembut. Kirana menekan pahanya, di mana aroma kayu manis menyerbu indranya, di mana kehangatan tubuh wanita membangkitkan sesuatu yang ia kira telah mati selamanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, sejak kondisinya berkembang, ia tidak mengalami serangan panik. Ia tidak merasakan sesak di dada, napas terengah-engah, atau keringat dingin yang selalu datang ketika seorang wanita terlalu dekat. Sebaliknya, ia merasakan hasrat, murni, membara, dan sama sekali tidak terduga. Tubuhnya bereaksi dengan cara yang sudah lama tidak terjadi, sehingga ia hampir lupa bagaimana rasanya. Kirana segera menyadari tonjolan yang mengeras di bawahnya dan melompat seolah-olah terbakar. "Ya Tuhan, maaf!"
Mata coklatnya semakin terbelalak. Saya bersumpah itu tidak disengaja. Ia baru saja duduk di pangkuan pria yang menurut semua rumor di perusahaan adalah seorang gay dan suka memecat wanita pada kesempatan pertama. Pria yang tidak pernah menyentuh siapapun, yang bahkan menghindari jabat tangan dengan wanita dalam rapat. Bhaskara berdiri tiba-tiba, merapikan jas Italianya dengan gerakan kaku dan tidak terkendali. Pikirannya kacau, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuhnya bisa bereaksi seperti itu setelah sekian lama melindungi diri? Di koridor Teknonusa, para karyawan terus-menerus berbisik tentangnya. Dia gay, pasti, tidak pernah menyentuh siapapun, jijik dengan wanita. Sepupu saya pernah bekerja di perusahaan tempat dia berbisnis dan mengatakan pria itu bahkan tidak menyapa para eksekutif wanita. Tetapi di sana, di ruang rapat itu, sebuah kebenaran yang tak terbantahkan berdenyut di udara yang tipis. Dia terangsang. Benar-benar, secara fisik terangsang setelah waktu yang sangat-sangat lama. Bhaskara mengerutkan bibirnya, masih merasakan gema hantu kehangatan Kirana yang melekat di kakinya. Reaksi tubuhnya belum pernah terjadi sebelumnya, mengganggu, dan pada saat yang sama, anehnya membebaskan, seolah-olah bagian dari dirinya yang sedang berhibernasi tiba-tiba terbangun. Itu menakutkan dan luar biasa pada saat yang bersamaan. Keluar perintahnya, tetapi suaranya keluar lebih serak dan bergetar dari yang ia inginkan. Kirana mundur hingga menabrak dinding kaca, jantungnya berdebar tak terkendali di tulang rusuknya. Saya bersumpah demi Tuhan itu tidak disengaja, Pak Bhaskara. Anda bisa memotong gaji saya atau memindahkan saya ke bagian lain. Tolong. Keluar sekarang. Suaranya hampir tidak bisa dikenali, syarat dengan urgensi yang tidak bisa ia tafsirkan. Kirana ragu sejenak. Ada sesuatu yang sangat aneh dalam cara Bhaskara bertindak. Itu bukan kemarahan, bukan rasa jijik. Itu adalah sesuatu yang tampak seperti campuran kepanikan dan rasa ingin tahu. Seolah-olah Kirana adalah teka-teki yang harus ia pecahkan segera. Seolah-olah Kirana telah memicu sesuatu di dalam dirinya yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Apa kau tidak dengar? Ia berbalik dengan tiba-tiba, bahunya tegang di bawah setelan jasnya yang sempurna. Ketika pintu tertutup dengan bunyi klik pelan, Bhaskara menghela napas gemetar yang telah ia tahan. Ia menopangkan tangannya yang gemetar di atas meja, mencoba mengendalikan napasnya yang tidak teratur. Kontak tak disengaja yang sederhana itu telah memicu reaksi yang tidak dapat dihasilkan oleh terapi intensif selama 3 tahun. 2 psikiater yang berbeda dan antidepresan dalam jumlah besar. Tubuhnya telah merespons. Telah berhasrat, telah merasakan kesenangan dari sentuhan wanita untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur. Sejak Vania, sejak mimpi buruk yang hampir menghancurkannya sepenuhnya. Di seberang koridor, Kirana meletakkan tangannya di dada, masih merasakan jantungnya yang berdebar kencang. Ia bersandar di dinding yang dingin, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dia tidak gay, gumamnya pada diri sendiri. Pencerahan itu datang seperti sambaran petir di siang bolong. Penemuan itu datang seperti sengatan listrik yang menjalar di tulang punggungnya. Kepanikan di mata biru Bhaskara itu asli, tetapi jelas bukan penolakan atau rasa jijik. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks dan mengganggu. Itu adalah hasrat murni, menakutkan, seolah-olah ia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi reaksinya. Seolah-olah ia sedang menemukan sesuatu tentang dirinya sendiri setelah lama menyangkalnya. Dan ada hal lain yang membuatnya penasaran. Selama beberapa detik, sebelum rasa kaget mengambil alih, ia merasa bahwa Bhaskara tidak ingin ia beranjak dari pangkuannya. Ia menyadari bagaimana otot-otot kakinya menegang, bukan untuk mendorongnya menjauh, tetapi seolah-olah mencoba mengingat sensasi itu. Seolah-olah momen itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Sementara itu, Bhaskara telah mengunci diri di kamar mandi eksekutif di kantornya. Air dingin mengalir di wajahnya yang pucat. Tetapi bayangan Kirana terus kembali dengan kekuatan penuh. Rambut ikalnya yang gelap menyembul dari ikat rambut sederhana, lekuk lehernya yang halus saat ia membungkuk untuk mengambil cangkir, kehangatan lembut tubuh wanita di tubuhnya. Perasaan hidup kembali setelah sekian lama mati dari dalam. Setelah 3 tahun tidak bisa menyentuh lawan jenis tanpa mengalami krisis kecemasan yang parah, Bhaskara tahu satu hal dengan pasti. Ia sangat ingin mengulangi sensasi itu, dan itu membuatnya lebih takut daripada serangan panik manapun. Cahaya neon buatan kantor menerpa dengan kejam berkas-berkas pribadi yang tersebar di atas meja mahoni. Kirana Putri, 28 tahun, lulusan SMA Negeri 7 Jakarta,
13 pekerjaan sebelumnya di perusahaan kebersihan, gaji saat ini 5 juta rupiah per bulan. Baskara mempelajari setiap baris berkas itu seolah-olah sedang menganalisis kontrak jutaan dolar dengan investor internasional. Setiap detail penting, setiap informasi adalah kepingan teka-teki yang perlu ia susun. Lahir dan besar di Jatinegara, Jakarta Timur, putri dari petani kecil dari daerah Lembang yang mengkhususkan diri pada bunga dan sayuran. Orang tua masih hidup tetapi menghadapi kesulitan keuangan dengan lahan kecil mereka. Ibu penderita diabetes pensiun karena sakit. Seorang adik perempuan, Laras Putri, 25 tahun, dikenal karena temperamennya yang meledak-ledak dan perlindungannya yang garang terhadap Kirana. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada catatan kredit buruk di bank. Referensi profesional selalu positif, meskipun sering berganti pekerjaan. Tidak ada dalam laporan itu yang membenarkan getaran tak terkendali di tangannya ketika ia menandatangani kontrak barunya 10 menit sebelumnya. Seolah-olah ia akan membuat keputusan terpenting dalam hidupnya, dan mungkin memang begitu. Ia mengamati melalui kaca gelap kantornya saat Kirana dengan gugup merapikan diri di koridor, menggosok lengannya seolah mencoba menghapus sensasi yang melekat. Buku-buku jari Baskara mengetuk kaca dengan ringan. Kirana tersentak seolah tersengat listrik dan menatap lurus ke cermin satu arah. Ia tahu Kirana tidak bisa melihatnya sama sekali, tetapi mata coklatnya tepat mengenai posisinya, seolah merasakan pengamatan yang intens. Itu tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Seolah-olah ada hubungan tak terlihat di antara mereka. Masuk, suaranya keluar melalui intercom, sedikit terdistorsi oleh sistem elektronik. Kirana masuk seolah-olah menginjak ladang ranjau, memegang kontrak kerja di dadanya seperti perisai pelindung. Sepatunya mengeluarkan suara lembut di lantai marmer Italia. Pak Baskara, ia menelan ludah, tenggorokannya kering. Saya bahkan tidak bisa mengetik dengan benar di komputer. Saya hanya bisa dasar-dasarnya, Word, hal-hal sederhana seperti itu. Ia memutar kursi kulitnya perlahan, seperti predator yang mempelajari mangsanya. Saya tidak mempekerjakanmu untuk mengetik. Kirana mengerutkan kening, bingung. Lalu untuk apa? Baskara berdiri dengan gerakan yang presisi, mendekat dengan langkah terukur dan diperhitungkan. Kirana tidak mundur, tetapi jari-jarinya secara naluriah mencengkeram kertas, sedikit meremas ujungnya. 3 langkah jauhnya, ia berhenti. Cukup dekat untuk merasakan kembali aroma kayu manis yang lembut itu, cukup jauh untuk menjaga kendali yang berada di ujung tanduk. Kau menyentuhku 2 hari yang lalu, katanya. Suaranya keluar lebih rendah dan lebih intim dari yang ia inginkan. Kirana tersipu. Warna merah merambat dari leher blusnya yang sopan hingga ke telinganya. Itu kecelakaan yang mengerikan. Saya bersumpah demi nyawa ibu saya. Aku tahu. Ia berbalik tiba-tiba, berjalan ke jendela panorama yang menghadap ke seluruh pusat kota Jakarta. Faktanya adalah, aku menyukai sensasi itu dan tidak mengalami reaksi seperti biasanya. Keheningan menggantung di antara mereka seperti tirai tebal. Di luar, sebuah pesawat melintasi langit biru, kecil dan jauh, meninggalkan jejak putih yang perlahan memudar. Kota melanjutkan rutinitasnya, tetapi di dalam sana dunia seakan berhenti. Apa reaksi yang biasanya? Kirana berani bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Baskara memejamkan mata sejenak seolah mengumpulkan keberanian untuk pengakuan yang belum pernah ia buat kepada siapapun. Kata-kata itu keluar perlahan, menyakitkan. Kesulitan bernapas yang parah, serangan panik yang tak terkendali, keringat dingin, gemetar, mual, ada jeda panjang. Tubuhku einfach kolaps setiap kali seorang wanita menyentuhku. Itu sangat serius. Kirana tertawa gugup sebelum cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan. Maaf, saya tidak bermaksud tertawa. Apa Anda punya trauma khusus dengan wanita? Sudut bibir Baskara bergetar hampir tak terlihat. 80 juta rupiah sebulan, katanya tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Jam kerja fleksibel. Kau akan melakukan persis apa yang kubutuhkan saat aku membutuhkannya. Mata Kirana terbelalak seperti piring. Itu lebih dari 16 kali gaji saya di bagian kebersihan. Kau adalah wanita pertama yang menyentuhku dalam 3 tahun penuh tanpa menyebabkan krisis saraf. Ia memotongnya. Pengakuan itu keluar seperti peluru. Aku sudah muak dengan spekulasi jahat tentang seksualitas saya. Tugasmu hanya berada di sisiku sebanyak mungkin. Kirana menggigit bibir bawahnya, berpikir, tawaran itu terlalu menggiurkan untuk menjadi kenyataan, tetapi ada sesuatu di mata Baskara yang membuatnya percaya pada ketulusan putus asa di balik kata-katanya. Dan jika saya bilang tidak, Baskara sedikit memiringkan kepalanya.
maka kau kembali ke bagian kebersihan besok pagi, seolah-olah percakapan ini tidak pernah terjadi. Di seberang kota, di sebuah rumah elegan di kawasan Menteng, Ibu Helena Aditama mengaduk gula di kopinya dengan lebih keras dari yang seharusnya. Sendok berdentang di porselen halus dengan ketukan gugup dan berulang. Anakku mempekerjakan seorang petugas kebersihan sebagai asisten pribadinya, gerutunya kepada suaminya yang sedang membaca koran di kursi di sebelahnya. Pasti ada wanita licik yang berhasil memanfaatkannya. Helena, Baskara itu pria dewasa dan cerdas. Pak Heitor mencoba menurunkan korannya. Dewasa dan rapuh. Setelah apa yang dilakukan si ular Vania padanya, wanita penuh perhitungan manapun bisa memanfaatkan kerapuhan emosional anakku. Mata Helena bersinar dengan kecurigaan keibuan yang garang. Aku harus bertemu langsung dengan si Kirana ini, menyelidiki niatnya. Kembali ke kantor Teknonusa, Kirana melihat bergantian ke tangannya yang kapalan karena bekerja dan kemudian ke tangan Baskara yang terawat dan halus. Saya terima, katanya akhirnya mengangkat dagunya dengan sikap tekad. Tapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Ia mengangkat alis, penasaran. Anda tidak akan pernah sekalipun boleh jatuh cinta pada saya. Baskara tertawa, benar-benar tertawa. Suara berat dan tulus yang menggema di ruangan itu memecah ketegangan yang menggantung di udara. Itu tidak akan pernah terjadi, gumamnya mengulurkan tangan kanannya untuk jabat tangan yang akan menyegel kesepakatan itu. Namun, pada detik terakhir, jari-jarinya mundur secara naluriah. Rasa takut lama itu masih ada, jauh di lubuk hati, melayang seperti hantu yang gigih di antara mereka. 3 tahun pengkondisian tidak hilang dengan satu momen pencerahan. Tetapi Kirana tersenyum dengan kesabaran seorang ibu, seolah-olah ia mengerti sepenuhnya. Ada sesuatu di mata biru Baskara yang sangat membuatnya penasaran. Campuran yang menghancurkan antara kekuatan bisnis dan kerapuhan emosional yang membangkitkan dalam dirinya naluri protektif yang bahkan tidak ia sadari ia miliki. Tidak apa-apa, katanya lembut, menurunkan tangannya sendiri. Kita bisa mulai pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Di Teknonusa, berita tentang perekrutan yang tidak biasa itu menyebar ke seluruh lantai seperti api di rumput kering. Reza Pratama, mitra minoritas Baskara dan diam-diam saingan bisnis terbesarnya, tidak bisa menyembunyikan senyum jahat yang terbentuk di bibirnya yang tipis. Pilihan yang menarik dari CEO kita, komentarnya santai kepada Jessica, yang pernah menjadi rekan Kirana di bagian kebersihan, seorang petugas kebersihan sebagai asisten eksekutif. Baskara pasti benar-benar putus asa untuk menjaga penampilan heteroseksualnya. Jessica, yang diliputi rasa iri yang tumbuh seperti gulma di dadanya, setuju dengan penuh semangat. Dia selalu penuh perhitungan, Pak Reza. Sejak kami bekerja bersama, saya sadar Kirana punya niat tersembunyi. Reza sudah merencanakan dengan cermat bagaimana menggunakan informasi itu untuk keuntungannya. Selama 8 bulan, ia diam-diam mengatur kudeta untuk mengambil alih kendali saham perusahaan. Dan sekarang ia memiliki dalih yang sempurna di tangannya. Ketidakstabilan emosional dan keputusan irasional dari CEO. Hanya masalah waktu sampai ia bisa menggunakan ini untuk melawan Baskara. Sementara itu, di apartemen penthouse-nya dengan pemandangan panorama seluruh Jakarta, Baskara menuangkan segelas besar whisky Skotlandia berusia 18 tahun untuk dirinya sendiri, mencoba memproses secara mental semua yang telah terjadi pada hari yang surreal itu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa hampir normal, seolah-olah bagian fundamental dari dirinya yang telah mati dan terkubur tiba-tiba terbangun dari koma emosional. Kirana Putri. Nama itu bergema di benaknya seperti musik yang aneh, tetapi tidak menyenangkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya penasaran di luar ketertarikan fisik yang jelas. Sebuah kealamian, spontanitas yang telah hilang sama sekali setelah semua yang ia lalui. Sebuah cahaya yang ia kira tidak akan pernah ia temukan lagi. Mungkin pikirnya sebelum tertidur malam itu mengamati lampu-lampu kota melalui jendela kamar. Mungkin dia bisa menjadi lebih dari sekadar solusi sementara untuk masalah psikologis saya. Mungkin dia persis apa yang saya butuhkan untuk menjadi manusia lagi, untuk merasa hidup setelah sekian lama hanya bertahan. Seminggu kemudian, seluruh kantor Teknonusa berhenti seolah-olah waktu membeku ketika Kirana meletakkan tangannya di punggung Baskara selama rapat dewan direksi.
Ia tidak berpikir dua kali. Ia lelah melihatnya bertingkah seperti robot yang diprogram dalam rapat, tegang dan jauh dari semua karyawan, seolah-olah ia terus-menerus melawan hantu tak terlihat. Ketika Baskara melewatinya di ruang rapat yang luas, menuju untuk mengambil beberapa kertas yang tertinggal, Kirana hanya mengulurkan lengannya dan meletakkan telapak tangannya dengan lembut di antara tulang belikatnya, seolah-olah itu adalah gerakan paling alami di dunia. "Anda lupa ini?" katanya dengan suara lembut, memegang pulpen Mont Blanc yang ia jatuhkan tanpa sadar. Keheningan itu instan dan memekakan telinga. 8 eksekutif yang hadir dalam rapat itu membeku total, mata terbelalak, rahang sedikit terbuka, seolah-olah mereka telah menyaksikan keajaiban Alkitabiah atau kejahatan keji. Baskara berdiri benar-benar diam. Otot-ototnya tegang seperti senar biola di bawah setelan jas Italianya yang sempurna. Setiap orang di ruangan itu tahu tentang keengganan patologisnya terhadap kontak fisik wanita. Itu adalah legenda di perusahaan. Cerita beredar tentang bagaimana ia pernah menolak penghargaan bisnis karena ia harus menerimanya dari tangan seorang eksekutif wanita. Tapi di sanalah dia membiarkan tangan seorang wanita beristirahat dengan tenang di punggungnya selama 5 detik penuh. Ia berbalik perlahan, seolah setiap gerakan diperhitungkan. Mengambil pulpen dengan jari-jari yang gemetar hampir tak terlihat dan menggumamkan terima kasih yang begitu pelan, sehingga hanya Kirana yang bisa mendengarnya. Tapi matanya, mata birunya bersinar dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain di ruangan itu. Sesuatu yang tampak seperti campuran rasa terima kasih, keterkejutan, dan kehangatan yang ia kira telah hilang selamanya. Bisikan-bisikan dimulai bahkan sebelum Kirana meninggalkan ruang rapat. "Kalian lihat?" Dia membiarkannya menyentuhnya. Tidak mungkin. Baskara takut kontak fisik dengan wanita. Ya ampun, apa dia membaik? Mungkin dia benar-benar istimewa. Reza Pratama mengamati seluruh adegan dari kantornya melalui dinding kaca. Rahangnya mengeras dalam garis ketidakpuasan. Wanita itu benar-benar merusak rencananya yang telah disusun dengan hati-hati. Ia harus bertindak lebih cepat dari yang ia rencanakan. Jauh lebih cepat. 3 hari kemudian, di sore hari yang hujan, Kirana menerima telepon langsung dari Baskara. Suaranya terdengar anehnya formal, hampir jauh. "Aku butuh kau datang lebih awal besok, jam 5.30 pagi. Kirana menerima tanpa bertanya, tetapi keesokan harinya, ketika Baskara tiba tepat pukul 6, ia sudah berada di sana selama setengah jam. Lingkaran hitam yang dalam menandai wajahnya dan kopi yang ia siapkan begitu kental sehingga aroma kafein yang kuat bisa tercium dari jarak beberapa meter. "Jam berapa tepatnya kau bangun?" tanya Baskara, mengamatinya mencoba menyembunyikan kuap di balik cangkir. Kirana mengucek matanya yang merah. "Pasti ini hari selalu tidak bisa diprediksi kalau tinggal di Jakarta Timur. Saya berangkat dari rumah jam 3:30 untuk memastikan." "Tidak." Kata itu keluar lebih tegas dari yang ia maksudkan. Ini tidak bisa begini. Ia dengan hati-hati menghindari tatapan Kirana, merapikan kertas-kertas di meja dengan cara yang sama sekali tidak perlu. "Kau akan menghabiskan sisa minggu ini di apartemenku." Kirana hampir menyemburkan kopinya. "Apa? Kamar tamu?" Jelasnya cepat, kata-kata itu keluar deras. "Kita datang bersama. Kita pulang bersama. Efisiensi kerja murni. Efisiensi." Kirana menyilangkan lengannya, senyum menggoda di bibirnya. "Hanya itu saja?" Ia akhirnya menatapnya langsung. Ada sesuatu yang aneh dan rapuh di mata birunya. Tepat sekali. Ia berbohong terang-terangan. Kirana tahu betul itu bohong, tetapi ia tetap menerimanya. Ada sesuatu dalam cara Baskara memandangnya yang membuat jantungnya berdebar dengan cara yang sangat tidak nyaman. Seolah-olah Kirana penting baginya dengan cara yang jauh melampaui pekerjaan atau terapi. Apartemennya benar-benar dunia lain. Penthouse duplex di gedung paling mewah di kawasan Sudirman, dengan pemandangan panorama 180 derajat ke seluruh Jakarta. Perabotan desain Italia, karya seni di dinding, dapur yang dilengkapi seperti restoran profesional. Kirana belum pernah berada di tempat semewah ini seumur hidupnya. Rasanya seperti masuk ke salah satu acara dekorasi yang tayang di televisi. "Gym gedung buka jam 5 pagi, kata Baskara muncul di pintu kamar tamu dengan handuk olahraga di bahunya. Tanpa setelan eksekutif formalnya, hanya mengenakan kaos katun dan celana pendek lari, ia tampak lebih mudah didekati, dan manusiawi. Gym kondominium itu mengintimidasi seperti pusat pelatihan olimpiade. Kirana merasa seperti ikan yang benar-benar keluar dari air,
terutama ketika Bhaskara mulai menyesuaikan peralatan dan menjelaskan latihan dengan keseriusan dan ketepatan yang sama, seperti rapat dewan dengan investor Jepang. Ini bench press, tunjuknya ke bangku empuk. 3 set masing-masing 12 repetisi. Aku tahu apa itu bench press, gerutunya dengan kesal yang dibuat-buat. Tapi ketika ia mencoba mengangkat barbel, bebannya benar-benar mustahil untuk lengannya yang tidak terlatih. Bhaskara tidak tertawa, juga tidak menunjukkan sikap merendahkan. Ia hanya menyesuaikan beban dengan gerakan yang presisi dan profesional. Coba lagi, sekarang dengan beban lebih ringan. Pada percobaan keempat yang gagal, ia akhirnya menghela napas dan memposisikan dirinya di belakang Kirana. Tangannya melayang dengan hati-hati di dekat barbel. Aku pegang untuk keamanan. Kau hanya mengangkat. Kirana merasakan kehangatan tubuh Bhaskara terpancar di punggungnya. Napasnya yang terkontrol di dekat lehernya. Ia begitu berkonsentrasi pada kedekatan yang mengganggu, sehingga kali ini ia berhasil menyelesaikan seluruh set. Setiap repetisi adalah kemenangan kecil, tetapi signifikan. Leg press adalah pengalaman yang lebih memalukan. Kirana meletakkan kakinya di posisi yang salah total di platform dan, ketika ia mencoba mendorong beban, lututnya hampir menekuk berbahaya ke samping. Bhaskara bertindak dengan refleks cepat, memegang kakinya dengan kuat, membimbingnya ke posisi anatomi yang benar. Jari-jarinya terasa hangat dan kokoh di kulitnya. Selama sedetik yang terasa abadi, ia tidak segera menarik tangannya. Ia hanya tetap di sana, menyentuhnya dengan sengaja, seolah-olah dengan hati-hati menguji batas dan reaksinya sendiri. Kemudian, seolah-olah tiba-tiba terbakar, ia menarik tangannya dengan kasar. Maaf, untuk apa? Kirana mengerutkan kening dengan tulus, bingung. Anda hanya membantuku agar tidak cedera. Ia tidak menjawab secara lisan, tetapi Kirana mengamati dengan saksama bagaimana ia melihat tangannya sendiri setelah itu, seolah-olah ia tidak bisa sepenuhnya percaya pada apa yang baru saja ia lakukan secara sukarela. Seolah menyentuh seseorang tanpa panik adalah keajaiban yang masih ia proses. Di treadmill, Kirana memutuskan untuk mengesankan dan menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya tidak aktif. Ia meningkatkan kecepatan jauh melampaui kemampuannya. Kakinya tergelincir di permukaan yang bergerak dan tiba-tiba ia jatuh berbahaya ke belakang. Bhaskara bereaksi dengan refleks yang mengesankan sebelum Kirana bisa menghantam lantai dengan keras. Lengannya melingkari Kirana dengan kuat, menariknya erat ke dadanya, menyelamatkannya dari jatuh yang bisa menyebabkan cedera serius. Selama sesaat yang terasa seperti selamanya, mereka berdiri persis di posisi itu. Kirana merasakan jantung Bhaskara berdebar kencang di punggungnya. Otot-ototnya tegang, tetapi ia tidak segera melepaskannya. Seolah-olah sebagian dari dirinya tidak ingin melepaskannya. Kau baik-baik saja? Tanyanya, suaranya keluar lebih lembut dan khawatir dari yang pernah Kirana dengar. Kirana berbalik perlahan dalam pelukannya. Wajah mereka menjadi sangat dekat, napas mereka bercampur. Aku baik-baik saja sekarang, gumamnya. Ia melepaskannya, tetapi tidak sebelum Kirana dengan jelas merasakan jari-jarinya sedikit meremas lengannya, seolah-olah sebagian dari dirinya tidak benar-benar ingin melepaskannya. Seolah-olah momen itu terlalu berharga untuk berakhir. Malam itu, dalam keheningan yang nyaman di apartemen, 2 orang menelepon Kirana hampir bersamaan. Pertama adalah Maya, sahabatnya sejak SMA. Kamu benar-benar menghilang, Kir. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu? Aku tinggal sementara dengan bosku. Kirana mengaku, mencoba terdengar santai. Sebelum Maya bisa menjawab, bel pintu berbunyi. Itu Laras Putri, adiknya, dengan rambut gelap dipotong bob acak-acakan dan tatapan curiga. Laras, bagaimana kau tahu aku di sini? Aku menyelidikinya. Ia masuk tanpa basa-basi, memeriksa setiap detail apartemen mewah itu. Sejak kapan kau tinggal di istana, Kak? Kirana menghela napas. Ira tahu nada itu. Laras memiliki bakat untuk menjadi protektif dan merepotkan pada saat yang bersamaan. Ini sementara, hanya untuk memudahkan pekerjaan. Pekerjaan, Laras mengangkat alis. Sejak kapan petugas kebersihan tinggal dengan bosnya? Bukankah pria ini si gay misterius yang semua orang bicarakan? Dia tidak gay, Laras. Oh, tentu saja tidak. Laras tertawa sinis. Dan aku Ratu Inggris. Kau terlalu naif. Pria kaya selalu punya niat tersembunyi. Kau tidak mengenalnya. Dan kau kenal? Ceritakan satu hal. Apa kalian sudah berciuman? Keheningan Kirana sudah cukup menjadi jawaban. Kukira tidak. Laras menghela napas. Dengar, Kak, aku tidak percaya pria ini. Sesuatu memberitahuku dia menyembunyikan sesuatu yang serius. Sementara percakapan ini berlangsung,
Di seberang kota, di gedung komersial berkaca Teknonusa, Reza Pratama bekerja lembur dengan cermat merencanakan langkah berikutnya. Jika ia tidak bisa memisahkan Baskara dari wanita itu dengan metode halus, ia tidak akan ragu menggunakan taktik yang lebih langsung dan agresif. Laras memutuskan ia perlu mengenal lebih baik si Baskara Aditama ini. Keesokan harinya, ia muncul di Teknonusa, menyamar sebagai pemasok potensial tanaman hias. Ia berhasil mendapatkan pertemuan 15 menit dengan CEO. Pak Baskara, ia memperkenalkan diri dengan keramahan palsu. Saya mewakili Flora Putri, spesialis lanskap perusahaan. Baskara menyambutnya dengan sopan, tetapi Laras segera menyadari bagaimana ia menghindari kontak fisik, bagaimana ia menjaga jarak aman darinya. Perusahaan Anda memiliki referensi yang bagus. Ia berbohong mengamati setiap reaksinya. Kebetulan, apakah Bapak kenal adik saya, Kirana Putri? Dia bekerja di sini di bagian kebersihan. Wajah Baskara berubah secara halus. Saya kenal. Dia karyawan yang kompeten. Bagus sekali. Laras tersenyum, tetapi matanya tetap penuh perhitungan. Dia memberitahuku bahwa Bapak baru saja mempromosikannya. Anda pasti sangat mempercayainya. Saya percaya padanya, jawabnya. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang tidak bisa Laras pahami. Keluar dari pertemuan itu, ia memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada yang aneh pada pria itu, tetapi ia tidak bisa mengidentifikasi apa tepatnya. Itu bukan kejahatan, bukan kepentingan finansial. Itu adalah kerapuhan. Dan itu membuatnya semakin takut, karena itu berarti adiknya bisa benar-benar terluka. Perang baru saja dimulai, dan sekarang ada bidak baru di papan catur. Seorang adik perempuan yang curiga dan sangat protektif. Apartemen itu diselimuti keheningan yang nyaman ketika mereka kembali dari gym. Kirana merebahkan diri dengan lelah di sofa kulit Italia, kakinya masih gemetar setelah latihan intens, sementara Baskara langsung ke dapur untuk mengambil air dingin. Kirana mengamati dengan terpesona saat Baskara minum, jakunnya bergerak secara hipnotis, otot-otot lengannya menonjol di bawah cahaya lembut lampu sorot. Ada sesuatu yang benar-benar hipnotis pada pria itu ketika ia akhirnya menurunkan semua pertahanannya yang dibangun dengan hati-hati. Baskara, ia langsung berhenti minum, botol masih di tangannya. Kenapa kau minta maaf tadi di gym? Udara di ruangan itu menjadi terasa berat. Ia meletakkan botol di atas meja granit dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia membutuhkan waktu berharga untuk memilih setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Kau tidak akan bisa mengerti sepenuhnya. Ceritakan padaku. Aku benar-benar ingin membantumu. Baskara menarik napas dalam-dalam. Mata birunya terpaku pada jendela panorama, di mana kota Jakarta bersinar terang di bawah sana, seolah-olah lampu-lampu itu bisa memberinya keberanian untuk pengakuan yang akan datang. Tepat 5 tahun yang lalu, mulainya, suaranya benar-benar datar dan terkendali, seolah-olah sedang membaca laporan teknis untuk investor. Aku terlibat asmara dengan seorang rekan kerja, Vania Lestari, direktur pemasaran perusahaan saat itu. Kirana tetap diam, hampir tidak berani bernapas. Awalnya hanya hubungan biasa, tanpa komitmen. Kami pergi makan malam, nonton bioskop, beberapa akhir pekan bersama. Tidak ada yang terlalu serius. Ia memejamkan mata sejenak. Setelah 3 bulan, dia mulai mengatakan bahwa aku adalah cinta sejatinya, bahwa dia tidak bisa hidup tanpaku. Bahwa kami adalah belahan jiwa yang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Perut Kirana mulai terasa mulas. Ketika aku akhirnya mencoba mengakhiri hubungan karena aku sadar aku tidak merasakan hal yang sama, dia benar-benar menguntitku secara obsesif. Mengirim lebih dari 100 pesan sehari di ponselku, muncul di apartemenku tengah malam, di kantor, di gym. Dia menangis histeris, berteriak di depan semua orang, mengatakan akan bunuh diri jika aku meninggalkannya. Baskara membuka matanya dan menatap langsung ke arah Kirana. Aku kembali padanya karena kasihan, karena rasa bersalah, karena takut dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang gila pada dirinya sendiri. Dan setelah itu, Kirana bertanya lembut, sudah menduga bahwa yang terburuk belum datang. 6 bulan kemudian, ketika dia akhirnya sepenuhnya mengendalikanku dan membuatku tunduk, ia tertawa, tetapi itu adalah suara tanpa humor. Aku menemukan secara kebetulan bahwa dia berselingkuh terang-terangan selama berbulan-bulan dengan mitaku sendiri, Reza Pratama. Jari-jari Baskara tanpa sadar mengepal. Ketika aku mengkonfrontasinya dengan bukti, ketika aku menunjukkan foto-foto, pesan-pesan, dia membalikkan keadaan sepenuhnya. Dia menuduhku secara publik melakukan pelecehan seksual dan moral.
Dia mengatakan kepada siapapun yang mau mendengarkan bahwa aku menganiayanya secara fisik dan psikologis, bahwa aku memaksanya untuk tetap bersamaku di luar kehendaknya, bahwa aku menggunakan kekuatan ekonomiku untuk memerasnya. Kirana merasakan darahnya membeku. Dia mengancam akan membuka kasus pidana dan perdata senilai miliaran, menghancurkan reputasi profesional dan pribadiku sepenuhnya. Dia bahkan memberikan wawancara ke media lokal, mengarang cerita tentang perilakuku. Suaranya menjadi lebih rendah. Aku membayar sejumlah besar uang agar dia tutup mulut dan menghilang dari hidupku. Dan setelah itulah kau mengalami reaksi panik terhadap wanita? Ya, ia menatap tangannya sendiri. Tubuhku mulai kolaps total setiap kali seorang wanita menyentuhku. Seolah-olah secara otomatis membela diri sebelum aku bisa dituduh palsu lagi tentang sesuatu. Kirana perlahan bangkit dari sofa, mendekatinya dengan gerakan hati-hati. Dan denganku, Bhaskara? Bagaimana perasaanmu denganku? Ia menatap matanya dan ada sesuatu yang sangat rapuh dalam ekspresinya. Denganmu, tubuhku seakan lupa caranya merasa takut. Kirana berhenti tepat satu langkah darinya. Kau masih minum antidepresan, obat cemas, hal-hal seperti itu? Aku minum kombinasi obat selama 3 tahun tapi tidak banyak berpengaruh. Kirana tidak langsung menyentuhnya. Sebaliknya, ia duduk dengan hati-hati di meja di sebelahnya. Lutut mereka hampir bersentuhan, memasuki ruang pribadinya tanpa menjadi invasif. Aku bukan dia, Bhaskara. Aku tahu itu dengan sangat baik. Bagaimana kalau kita melakukan tes ilmiah? Katanya, mata coklatnya bersinar dengan campuran tantangan dan kelembutan. Ia mengangkat alis, penasaran, meskipun gugupnya jelas terlihat. Tes seperti apa? Aku akan menyentuhmu secara bertahap dan terkendali. Ia mengangkat tangannya, membiarkannya melayang di udara. Dan kau akan memberitahuku kapan kau ingin aku berhenti. Tanpa tekanan, pelan-pelan saja, Bhaskara menelan ludah. Otot-ototnya menegang seperti senar gitar, tetapi ia mengangguk sebagai konfirmasi diam. Kirana memulai dengan sangat perlahan dan lembut. Pertama, hanya ujung jarinya di dadanya, tepat di atas jantungnya yang berdebar kencang. Bhaskara secara naluriah menahan napas tetapi tidak bergerak sedikit pun. Sejauh ini baik-baik saja? Tanyanya dengan suara selembut sutra. Ia mengangguk, mata birunya terpaku pada mata Kirana. Ia menggeser tangannya dengan tenang ke bahu Bhaskara yang lebar, merasakan ketegangan otot di bawah kaos katun tipis, lalu ke punggungnya, tegas namun lembut, seolah-olah mencoba mengingatkannya secara fisik bahwa sentuhan itu nyata, aman dan bermaksud baik. Kau bisa bernapas normal? Candanya lembut, merasakan otot-otot Bhaskara perlahan-lahan rileks. Aku berusaha sekuat tenaga. Suaranya keluar serak dan rapuh. Kirana tersenyum memberi semangat dan kemudian mengangkat tangannya ke wajah Bhaskara. Telapak tangannya mengelus pelipisnya dengan kelembutan tak terbatas. Ibu jarinya dengan hati-hati menelusuri garis rahangnya yang kuat. Ia memejamkan mata, berkonsentrasi penuh pada setiap titik kontak. Ketika ia akhirnya membuka matanya lagi, apa yang Kirana lihat di dalamnya membuat jantungnya sendiri berdebar kencang. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, tidak ada ketegangan. Hanya kehangatan murni, hanya hasrat yang tulus dan luar biasa. Kau benar-benar menjadi obat yang selama ini kucari dengan putus asa, akunya. Suaranya keluar seperti bisikan intim. Aku sangat menyukaimu. Bhaskara, Kirana mengatakannya tanpa bisa menahan diri. Sejujurnya aku tidak tahu lagi bagaimana melakukan ini dengan benar, akunya dengan jujur. Aku tidak tahu bagaimana menjadi seseorang yang benar-benar pantas untukmu. Kirana tidak bisa menahan diri lagi. Ia menariknya ke bawah dengan lembut dan menciumnya. Rasanya seperti membangunkan sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Bhaskara membalas ciuman itu dengan urgensi putus asa yang mengejutkan Kirana. Tangannya menemukan pinggangnya, menariknya lebih dekat, seolah-olah Kirana akan menghilang kapan saja. Ketika mereka akhirnya berpisah, keduanya terengah-engah. Bibir mereka masih sangat dekat. Kurasa tes ilmiahnya sukses total, gumam Kirana sambil tertawa kecil. Bhaskara tidak tertawa. Sebaliknya, ia menyandarkan keningnya di kening. Kirana dengan lembut, mata terpejam, seolah mencoba merekam momen itu selamanya dalam ingatannya. Aku juga sangat menyukaimu, Kirana. 3 kata sederhana, tetapi nyata seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga menyukaimu. Kirana tersenyum dan menciumnya lagi, kali ini lebih lambat. Sekarang bawa aku ke tempat tidurmu sebelum aku menciptakan tes yang lebih berani lagi.
Baskara tertawa, suara serak dan tulus, dan mengangkatnya ke dalam pelukannya tanpa basa-basi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun yang panjang, Baskara Aditama melupakan obat-obatan, terapi, atau masa lalu yang menyakitkan. Ia hanya memikirkannya, hanya merasakannya, hanya menginginkannya. Sementara itu, di seberang kota, 2 orang yang berbeda secara aktif bersekongkol melawan mereka. Reza Pratama bertemu secara diam-diam dengan Ibu Helena di sebuah kafe elegan di pusat kota. Kekhawatiran keibuan Anda sepenuhnya beralasan, Bu Helena, katanya dengan kepalsuan. Wanita ini bisa jadi benar-benar memanfaatkan kerapuhan emosional Baskara. Saya tahu ada yang tidak beres. Helena memukul meja dengan tangannya yang bersarung. Seorang petugas kebersihan tidak menjadi asisten eksekutif dalam semalam tanpa niat tersembunyi. Saya harus melindungi anak saya dari petualang itu. Serahkan semuanya pada saya. Reza tersenyum dengan kejahatan yang nyaris tidak tersamarkan. Saya punya rencana jitu untuk membuka matanya. Di gedung berkaca Teknonusa, Jessica, mantan rekan Kirana, tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang menggerogotinya dari dalam. Melihat mantan rekannya berubah menjadi asisten eksekutif, tinggal di apartemen bos, menggerogotinya seperti asam. Dia selalu penuh perhitungan dan oportunis, bisiknya dengan berbisa kepada setiap karyawan yang mau mendengarkan gosip jahatnya. Sejak kami bekerja bersama, saya sadar Kirana punya rencana untuk naik kelas dengan mengorbankan orang lain. Musuh-musuh sedang mengatur siasat secara metodis, tetapi Kirana dan Baskara, yang kini akhirnya disatukan oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, akan segera mengetahui bahwa bersama-sama mereka jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Aula Grand Hotel di Jakarta bersinar terang dengan lampu redup dan denting konstan gelas kristal bakarat. Itu adalah peluncuran resmi produk revolusioner terbaru Teknonusa, pengisi daya nirkabel yang berfungsi bahkan melalui permukaan tebal, dan seluruh elit bisnis di wilayah itu hadir untuk acara tersebut. Kirana dan Baskara duduk dengan nyaman di meja utama, berbicara dengan suara rendah dan tertawa seperti 2 remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kirana mengenakan gaun sutra biru tua yang dibelikan Baskara dari butik mahal di mall. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Baskara tampak benar-benar santai dan bahagia di depan umum. Tepat ketika pasangan itu diam-diam mendekat dan menempati kursi kosong di samping mereka, segalanya berubah. Baskara benar-benar membeku. Kirana segera menyadari bagaimana jari-jarinya tanpa sadar menegang di sekitar gelas sampahnya. Napasnya menjadi lebih pendek dan terkendali. Ia menatap pasangan yang baru saja duduk, seorang pria berjas Italia mahal dengan senyum tajam silet, dan seorang wanita pirang dengan gaun merah ketat yang nyaris tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kedengkiannya saat melihat Baskara bersama seseorang. Baskara, sayangku, kata wanita itu dengan suara manis. Bibir merahnya melengkung menjadi senyum yang jelas tidak mencapai matanya yang dingin. Lama tidak bertemu. Baskara tidak menjawab sepatah kata pun, hanya sedikit menyusut seolah-olah cahaya dan energi yang Kirana kenal tiba-tiba tersedot dan padam. Kalian saling kenal? Kirana bertanya dengan kepolosan palsu, sudah menebak siapa orang-orang itu. Oh, jadi ini asisten baru yang terkenal itu? Vania tertawa dengan penghinaan terselubung, memeriksa Kirana dari atas ke bawah dengan tatapan kritis. Menarik sekali. Reza Pratama menuangkan anggur merah untuk dirinya sendiri, memeriksa cairan itu di bawah cahaya lilin sebelum menyesapnya secara teatrikal. Tidak semua orang dilahirkan untuk menghargai anggur yang sesungguhnya, bukan? Komentarnya langsung kepada Kirana, jelas berharap Kirana tidak mengerti sindiran kelasnya. Baskara mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Otot-otot rahangnya terlihat tegang, berdenyut. Kirana melihat dengan jelas getaran halus di tangannya, getaran awal yang sama yang muncul ketika ketakutan lama mulai mengalahkan akal sehat. Kirana bertindak tegas sebelum Baskara bisa panik total. Ia menyelipkan tangannya di atas tangan Baskara dengan kuat dan tekad, menjalin jari-jari mereka secara posesif dan protektif. Vania hampir tersedak anggurnya saat menyaksikan gerakan intim itu. Anda benar, kata Kirana dengan tenang, tersenyum dengan manis beracun. Tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi obat bagi seseorang. Beberapa orang dilahirkan khusus untuk menjadi penyakit. Reza tertawa kering dan tidak menyenangkan. Baskara, jadi rumor itu benar. Kau masih berusaha mati-matian berpura-pura menyukai wanita? Ia menatap Kirana dengan kasihan teatrikal. Dia gay, sayang. Dia hanya menggunakanmu sebagai kedok publik untuk menyembunyikan orientasi seksualnya yang sebenarnya. Kirana tidak ragu sedetik pun.
Ia dengan tenang mengambil gelas anggur merah dan menumpahkannya dengan gerakan sengaja ke setelan mahal pria itu. Cairan gelap itu menodai kain Italia secara permanen. Ups. Ia mengedipkan mata dengan polos, berpura-pura sangat ceroboh. Maaf, tapi saya benar-benar tidak tahu cara minum anggur dengan benar. Reza melompat dari kursinya seolah tersengat listrik, tetapi Kirana sudah berdiri, menarik Baskara dengan tekad. Kita pergi dari sini sekarang, katanya, melontarkan tatapan dingin dan tajam ke pasangan itu. Sebelum semua kotoran ini menulari kita. Baskara tidak melawan, ia langsung mengikutinya. Tetapi tidak sebelum melontarkan tatapan terakhir yang panjang pada mereka berdua, tatapan yang mengkomunikasikan tanpa perlu kata-kata bahwa ia akhirnya benar-benar bebas dari masa lalu itu. Reza, dengan setelannya yang basah kuyup dan rusak, berhasil meraih lengan Kirana sebelum ia bisa benar-benar keluar dari aula. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan, ia tidak pernah berhasil menyelesaikan kalimat kasarnya. Baskara bertindak lebih dulu dengan refleks yang mengejutkan semua orang. Kirana melihat sesuatu berubah drastis di mata birunya, kilatan tekad dan kemarahan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Tanpa peringatan atau keraguan, Baskara maju selangkah dan melayangkan pukulan yang secara teknis sempurna ke rahang mantan mitranya. Dampaknya begitu keras dan tepat sehingga Reza benar-benar terbang ke belakang, menjatuhkan 2 kursi dan pingsan di lantai marmer. Seluruh aula berhenti seolah waktu membeku. Vania berteriak histeris. Petugas keamanan hotel berlari ke arah mereka, tetapi Baskara sudah membawa Kirana dengan cepat ke pintu keluar. Tidak akan ada yang pernah menyentuh wanitaku, suaranya tegas dan terkendali, tanpa jejak getaran sebelumnya. Ketika mereka akhirnya keluar dari hotel, malam terasa sejuk dan harum, dan Baskara masih memegang tangannya dengan erat. Kau belum pernah memukul seseorang sebelumnya, kan? Kirana bertanya, masih agak kaget dengan kekerasan yang tiba-tiba itu. Ia memeriksa buku-buku jarinya sendiri, seolah-olah ia juga sedang memproses apa yang baru saja ia lakukan. Tidak pernah. Tapi itu benar-benar sepadan. Kemudian, untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum, senyum lebar, tulus, dan membebaskan yang membuat Kirana ikut tertawa gugup. Kau benar-benar luar biasa di dalam sana. Kirana menggelengkan kepalanya dengan kagum. Aku suka melihatmu membela kehormatan kita. Aku belajar dari guru terbaik. Ia menarik Kirana untuk ciuman cepat dan intens di trotoar. Aku sangat mencintaimu, Kirana. Aku juga mencintaimu, Baskara. Kirana tahu secara naluriah satu hal mendasar. Malam itu jelas bukan tentang balas dendam atau kekerasan. Itu tentang penyembuhan total, tentang pembebasan, tentang akhirnya menutup baba yang menyakitkan selamanya. 3 bulan kemudian, ketika mereka sudah tinggal bersama secara resmi di apartemen, berbagi tidak hanya ruang tetapi juga impian dan rencana masa depan, Kirana merasakan kupu-kupu yang intens di perutnya saat memasuki ruang rapat yang familiar di lantai 42. Meja mahoni itu sepenuhnya tertutup kelopak mawar merah segar. Baskara berdiri di depan jendela panorama, membelakanginya, tangan di saku celananya. Ketika ia berbalik perlahan, mata birunya terlihat basah karena emosi. Kau ingat persis apa yang terjadi di ruangan ini? Tanyanya, suaranya keluar lebih lembut dan rapuh dari yang pernah Kirana dengar. Kirana tersenyum dengan kasih sayang tak terbatas. Tentu saja aku ingat. Aku jatuh dengan canggung di pangkuanmu dan kau hampir kena serangan jantung karena kaget. Ia tertawa kecil, tetapi kemudian ekspresinya menjadi sangat serius dan khidmat. Perlahan ia berlutut dengan elegan di lantai di antara kelopak bunga yang harum dan mengeluarkan sesuatu yang kecil dari saku dalam jasnya. Sebuah cincin pertunangan sederhana, tetapi benar-benar sempurna. Pada saat itu, aku sama sekali tidak sadar. Ia memulai menelan ludah, tapi kau benar-benar menyelamatkanku dari kematian emosional. Kau masuk ke dalam hidupku seperti badai yang merusak dan membangun kembali pada saat yang sama dan berhasil membereskan dan menyembuhkan semua yang telah kuacak-acak dan kulukai di dalam diriku. Kirana merasakan air mata hangat membakar matanya. Setiap sentuhanmu adalah obat ajaib. Setiap tawamu adalah tahap penyembuhan. Setiap hari di sisimu adalah langkah menuju kehidupan normal yang kukira telah hilang selamanya. Ia mengangkat cincin itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, lebih dari aturanku, lebih dari ketakutanku, lebih dari hidupku sendiri. Kirana putri, maukah kau menjadi istriku? Kirana tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Ia melintasi ruangan dalam 3 langkah cepat.
berlutut bersamanya di tengah kelopak bunga, dan menciumnya dengan segenap kekuatan dan gairah yang ia simpan di dalam hatinya. Ketika mereka akhirnya berpisah untuk bernapas, air mata kebahagiaan mereka telah membasahi wajahnya. Jadi, itu artinya ya? Tanyanya, tertawa gugup di antara ciuman basah. Ini akhirnya cintaku, jawabnya menangkup wajahnya di antara telapak tangannya. Ini sudah waktunya. Ini ya untuk seumur hidup. Dan ketika Baskara dengan hati-hati menyelipkan cincin itu di jari manisnya, tidak ada getaran, tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan. Hanya cinta murni, sejati, dan abadi. Hari pernikahan yang besar tiba dengan cerah dan tenang. Seolah-olah bahkan langit dan seluruh alam telah mempersiapkan diri secara khusus untuk memberkati momen unik dan istimewa itu. Taman perkebunan bersejarah di pinggiran Jakarta dihias dengan kelembutan dan kecanggihan, tetapi dengan sentuhan khusus. Bunga-bunga itu semua berasal dari kebun orang tua Kirana di Lembang. Baskara sengaja memintanya. Maya, yang kini resmi menjadi pengiring pengantin, membantu Kirana dengan detail terakhir dari kerudung rendah Prancis yang halus. Selama bertahun-tahun persahabatan kita, aku belum pernah melihatmu begitu bersinar, sahabatku. Laras, sebagai saudara perempuan dan pengiring pengantin kedua, merapikan bunga di rambut pengantin wanita. Setelah mengenal Baskara lebih baik dan melihat bagaimana ia membantu keuangan orang tua mereka, menyelamatkan perkebunan dari kebangkrutan, ia benar-benar berubah pikiran tentangnya. Aku akui aku salah tentang suamimu, bisiknya kepada Kirana. Ketika dia muncul di kebun dengan proyek revitalisasi pertanian itu, ayah menangis terharu. Itu karena aku akhirnya menemukan rumahku yang sebenarnya. Kirana tersenyum mengamati bayangannya di cermin antik. Di seberang perkebunan, Pak Budi dan Ibu Sofia, orang tua Kirana, tidak bisa menyembunyikan kebanggaan mereka. Perkebunan kecil itu telah berubah menjadi bisnis yang berkembang pesat, berkat investasi dan bimbingan teknis yang diberikan Baskara. Saya tidak pernah menyangka putri saya akan menikah dengan seseorang yang begitu baik, komentar Ibu Sofia sambil menyeka matanya. Dia tidak hanya menyelamatkan tanah kita, tetapi juga menyelamatkan Kirana kita. Setuju Pak Budi. Di sisi lain, Baskara merapikan dasi sutranya dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup dan emosi. Ayahnya, Pak Heitor, menepuk bahu putranya dengan sayang. Aku sangat bangga padamu, nak. Melihat bagaimana kau membantu keluarganya membuatku semakin yakin bahwa kau memilih orang yang tepat. Bahkan Ibu Helena, yang setelah mengenal Kirana lebih baik mengakui dengan rendah hati bahwa ia salah total tentangnya, mengaku kepada suaminya. Dia benar-benar berbeda dari yang lain, Heitor. Gadis ini benar-benar mencintai putra kita dengan tulus. Mars pernikahan tradisional mulai dimainkan dengan lembut. Semua tamu berdiri dengan hormat ketika Kirana akhirnya muncul di ujung lorong yang dibuat di antara pohon-pohon tua. Berjalan perlahan di atas karpet putih menuju altar pedesaan. Ayahnya, yang terlihat sangat terharu hingga menangis, menuntunnya dengan kebanggaan tak terbatas menuju pria yang telah menjadi alasan kebahagiaannya. Mata Baskara bersinar terang dengan air mata kebahagiaan yang tak tertumpahkan. Ketika Kirana akhirnya tiba di sisinya, ia berbisik pelan hanya untuk didengarnya. Kau benar-benar menakjubkan. Apakah kalian siap untuk komitmen suci ini? Tanya penghulu dengan suara khidmat. Janji pernikahan diucapkan dengan suara tercekat karena emosi, tetapi teguh dalam keyakinan perasaan. Setiap kata bergema tidak hanya di taman bunga, tetapi jauh di dalam hati setiap orang yang menyaksikan momen magis itu. Sumpah tulus cinta tanpa syarat, saling mendukung di hari-hari sulit, tawa bersama, dan jalan yang bersatu selamanya, apapun yang terjadi. Saya terima, kata Baskara. Suaranya benar-benar tercekat oleh emosi murni. Saya terima, ulang Kirana, tersenyum melalui air mata kebahagiaan. Sekarang kalian boleh berciuman sebagai suami dan istri, umum penghulu dengan puas. Ciuman itu lembut, penuh janji dan harapan. Para tamu meledak dalam tepuk tangan yang emosional. Tetapi bagi Kirana dan Baskara, pada saat yang sempurna itu, hanya ada mereka berdua di seluruh alam semesta. 8 bulan setelah pernikahan, sebuah berita indah membawa lebih banyak warna cerah ke dalam lukisan kebahagiaan pasangan itu. Kirana hamil, kau benar-benar yakin? Baskara bertanya, memegang tes kehamilan dengan tangan yang terlihat gemetar karena emosi. Sangat yakin. Kirana tertawa, mengamati ekspresi ekstasi murni yang menyebar di wajah suaminya. Ia memeluknya dengan hati-hati, memutarnya di dapur luas rumah baru mereka.
Aku sangat mencintaimu, sampai aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Gumamnya di rambut harum Kirana. Aku juga mencintaimu lebih dari segalanya, jawabnya. Tahu betul bahwa ia tidak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga rumah sejati, keluarga sejati, dan masa depan yang solid dan menjanjikan. Teknonusa berkembang pesat di bawah manajemen baru yang sepenuhnya diperbarui. Reza Pratama, setelah skandal publik di acara itu, telah dikeluarkan dari kemitraan dan perusahaan. Jessica, yang ketahuan mencoba menyabotase file penting sistem, segera dipecat dengan tidak hormat. Baskara telah menciptakan divisi baru di perusahaan, Teknonusa Agro, yang mengkhususkan diri dalam teknologi untuk petani kecil. Proyek percontohan pertama telah dilaksanakan tepat di perkebunan orang tua Kirana di Lembang, mengubahnya menjadi pertanian model pertanian cerdas. Sistem irigasi otomatis, rumah kaca yang dikontrol oleh aplikasi, sensor kelembaban tanah yang terhubung ke internet, semuanya didanai oleh perusahaan dan berfungsi sebagai laboratorium inovasi. Perkebunan yang berada di ambang kebangkrutan itu kini menjadi salah satu yang paling produktif di wilayah tersebut. Ayah tidak bisa dikenali lagi saking bangganya, komentar Laras setiap kali mengunjungi adiknya. Dan ibu tidak berhenti memuji menantunya. Orang-orang yang tepat tetap tinggal dan berkembang secara profesional. Orang-orang yang salah menjauh secara alami. Dan demikianlah, dari persatuan luar biasa yang ditandai oleh cinta sejati dan mengatasi trauma mendalam, lahirlah sebuah keluarga yang indah dan kokoh, dibangun di atas fondasi iman, harapan yang diperbarui, dan perasaan yang tidak akan pernah bisa disebut biasa atau sementara. Karena segalanya, benar-benar segalanya, sejak pandangan pertama yang tidak disengaja, sejak tersandung kecil yang mengubah dua kehidupan selamanya, tampaknya telah direncanakan dengan hati-hati oleh tangan ilahi yang jauh lebih besar dari mereka. Kirana Putri Aditama, sekarang Direktur Sumber Daya Manusia Teknonusa, menatap termenung keluar jendela panorama kantor eksekutifnya sambil dengan lembut mengelus perutnya yang berusia 7 bulan. Baskara masuk diam-diam, memeluknya dari belakang dengan kasih sayang tak terbatas. Apa yang sedang kau pikirkan, cinta dalam hidupku? Tanyanya lembut, mencium lehernya. Tentang bagaimana sebuah sandungan kecil yang canggung mengubah seluruh hidup kita selamanya. Itu adalah sandungan terbaik dalam hidupku. Ia tertawa, meletakkan tangannya yang besar di atas tangan Kirana di perutnya yang membulat. Putri kita akan lahir di keluarga yang penuh dengan cinta sejati. Bagaimana kau begitu yakin dia perempuan? Intuisi seorang ayah yang jatuh cinta. Ia tersenyum. Dan dia akan secantik ibunya. Kirana berbalik sepenuhnya dalam pelukannya, mengamati dengan cinta tak terbatas pria yang pernah disangka semua orang sebagai gay, tetapi sebenarnya hanya menunggu dengan sabar orang yang tepat untuk membangkitkan cinta yang selalu ada tertidur di dalam dirinya. Aku mencintaimu selamanya, Baskara Aditama, selamanya. Dan satu hari lagi, jawabnya, menyegel dengan ciuman penuh gairah janji kehidupan bahagia bersama selamanya. Di luar, kota Jakarta mengikuti ritme alaminya yang cepat, tetapi di dalam kantor itu, di dalam pelukan protektif itu, waktu tampak benar-benar berhenti. Laras masuk tanpa mengetuk, seperti biasa, menginterupsi momen romantis itu. Maaf waktunya tidak tepat, tapi kalian harus lihat ini. Ia memegang sebuah tablet yang menunjukkan sebuah laporan. Majalah SWA ingin membuat liputan tentang Teknonusa Agro. Kalian telah menjadi studi kasus sukses nasional. Kirana tertawa. Adikku selalu merepotkan sekaligus protektif. Seseorang harus menjaga kalian berdua, balas Laras, tetapi ia tersenyum dengan sayang. Ngomong-ngomong, ayah menyuruhku mengatakan bahwa rumah kaca yang baru sudah menghasilkan 2 kali lipat dari yang diharapkan. Dia ingin menamai cucu pertamanya Aurora untuk menghormati fajar baru yang kalian bawa ke keluarga kami. Baskara dan Kirana saling bertatapan dengan emosional. Mereka tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga keluarga sejati, lengkap, tidak sempurna dan sempurna pada saat yang bersamaan. 5 tahun kemudian, pada suatu Sabtu pagi yang cerah, Aurora Aditama kecil berlari tanpa alas kaki di taman perkebunan di Lembang. Rambut ikal coklatnya beterbangan ditiup angin saat ia mengejar kupu-kupu di antara bunga-bunga. Ayah, ayah, teriaknya dengan suara anak-anak yang melengking. Ayo lihat apa yang kakek Budi ajarkan padaku. Baskara meletakkan laporan yang sedang ia tinjau dan berlari mengejar putrinya, tertawa saat Aurora menarik tangannya menuju rumah kaca otomatis. Kirana mengamati dari beranda, satu tangan beristirahat di perutnya yang sudah membulat karena kehamilan keduanya.
Maya, yang datang untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, duduk di sebelah temannya. Siapa sangka ya, gadis yang dulu membersihkan kantor sekarang memimpin departemen SDM salah satu perusahaan teknologi terbesar. Dan CEO Trauma yang tidak bisa disentuh siapapun sekarang berguling-guling di rumput bersama putrinya. Kirana tersenyum, matanya berbinar. Kau tahu apa yang kupelajari dari semua ini, Mei? Bahwa terkadang cinta terbesar dalam hidup kita dimulai pada saat-saat yang paling tak terduga. Sebuah sandungan, jatuh, kecelakaan yang mengubah segalanya. Dan bahwa orang-orang yang paling hancur bisa sembuh ketika mereka menemukan seseorang yang mau bertahan, tambah Maya, meremas tangan temannya. Di seberang taman, Bhaskara mengangkat Aurora ke bahunya saat Aurora menunjuk ke kupu-kupu. Ia tidak lagi merasakan jejak kepanikan yang pernah mendominasi hidupnya. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi obat-obatan, hanya ada cinta. Cinta yang menyembuhkan, cinta yang membebaskan, cinta yang mengubah. Ibu, teriak Aurora dari kejauhan. Ceritakan lagi bagaimana ibu dan ayah bertemu. Kirana tertawa, menangkupkan tangannya di sekitar mulutnya untuk berteriak kembali. Ini cerita tentang sebuah sandungan yang sangat istimewa, sayang. Sandungan terbaik di dunia. Tambah Bhaskara, berputar dengan putrinya di bahunya saat Aurora tertawa terbahak-bahak. Dan demikianlah, dalam keheningan pagi yang sempurna itu, dikelilingi oleh bunga-bunga yang ditanam dengan teknologi dan cinta, oleh keluarga yang telah mereka bangun bersama, dan oleh impian yang terus mereka wujudkan, Kirana dan Bhaskara akhirnya memahami kebenaran yang paling dalam dari semuanya. Bahwa cinta sejati tidak harus sempurna sejak awal. Ia hanya perlu nyata, cukup berani untuk menghadapi ketakutan, cukup kuat untuk mengatasi luka masa lalu, dan cukup sabar untuk tumbuh hari demi hari. Dan bahwa terkadang, hanya terkadang, akhir yang paling bahagia dimulai dengan awal yang paling tidak mungkin. Dengan sandungan canggung di ruang rapat, dengan secangkir kopi yang tumpah, dengan momen kebetulan murni yang berubah menjadi kisah, cinta terindah yang bisa ditulis oleh dua orang bersama. Nah, para pencinta cerita yang baik, perjalanan yang luar biasa teman-teman. Kisah Bhaskara dan Kirana adalah bukti bahwa pertemuan yang paling tidak terduga dapat menyembuhkan luka yang paling dalam. Kita melihat seorang pria yang hidup terisolasi oleh trauma, terpenjara dalam ketakutannya sendiri, menemukan penyembuhan dalam sentuhan yang paling tak terduga, dan seorang wanita yang, dengan kesederhanaan dan keberaniannya, tidak hanya mendobrak penghalang seorang CEO yang misterius, tetapi juga mengajarinya untuk merasakan dan mencintai lagi. Sebuah perjalanan yang menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati tidak menghakimi, tidak memiliki prasangka, dan di atas segalanya memiliki kekuatan untuk menyelamatkan jiwa. Sekarang, ceritakan pada kami, momen mana yang membuat jantungmu berdebar lebih kencang? Saat Kirana jatuh di pangkuan Bhaskara dan mengubah segalanya tanpa sengaja. Keberaniannya menyentuh punggung Bhaskara di depan seluruh dewan direksi, memecahkan tabu terbesar perusahaan, atau adegan pukulan ketika Bhaskara mengesampingkan rasa takutnya dan menjadi pelindung yang pantas didapatkan Kirana. Tulis di kolom komentar, kami ingin tahu. Jika kisah penyembuhan dan cinta yang tak terduga ini menyentuh hatimu, bagikanlah. Mari sebarkan pesan bahwa tidak ada yang hancur selamanya dan bahwa orang yang tepat bisa menjadi obat terbaik kita. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyarankan tema untuk cerita kita selanjutnya. Peluk hangat dan sampai jumpa lagi, di mana kita akan membuktikan sekali lagi bahwa cinta sejati yang melindungi, menghormati, dan menyembuhkan adalah kekuatan paling transformatif di alam semesta.